warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, bacaan kita dalam buku Bulugh Al-Maram. Begitu pula kita tak lupa mengirim salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membaca tentang kitabus shalah, tentang waktu-waktu sholat. Kebetulan minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita tidak sempat menyelesaikan bab tersebut. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan, dan insya Allah akan kita selesaikan bab tentang waktu-waktu sholat. Namun sebelum kita lanjut, sebelumnya kita ada sedikit yang perlu diperjelas ya. Setidaknya ada dua. Yang pertama kemarin terkait dengan hadis yang terkait dengan bagaimana ketika kita telat sholat. Disebut bahwa di situ kalau kita masih sempat sholat satu rakaat, sebagaimana dalam hadis disebut rakaat. Misalkan sholat asar kita sholat di akhir waktu, selama kita masih sempat sholat satu rakaat, bukan satu ruku, selama kita masih sempat sholat satu rakaat, maka itu masih dikatakan ada yang tiganya itu ikut ke satu rakaat. Meski sebenarnya kita bisa saja memahami bahwa itu bisa ruku, karena di situ disebut rakaat. Rakaat bisa arti satu ruku atau satu rakaat. Tapi di penjelasan hadis tersebut dan bahkan dalam riwayat lain dikatakan kalau salat subuh kan 2 rakaat nih. Berarti siapa yang sholat satu rakaat di akhir waktu tapi masih tetap di waktunya, dan satu rakaat lagi di luar waktu, berarti itu menjelaskan bahwa memang yang dimaksud adalah rakaat, bukan ruku. Lalu riwayat lain mengatakan sajdah. Nah, jadi karena disebut sajdah berarti tidak mesti dua sujud. Selama masih sempat baca Fatihah sampai sujud satu kali karena disebut sajdah, maka itu dikatakan satu rakaat. Masih disebut sebagai adaan, maksudnya masih sholat di waktunya. Meskipun kalau asar 3 rakaatnya di luar waktu. Baik. Kemudian yang kedua soal mengubah jumlah niat, mengubah jumlah rakaatnya. Misalkan kemarin kasusnya kita sholat witir, niatnya 2 dulu, kan biasanya kadang 1, kadang 3, 1 salam begitu. Bagaimana kalau misalkan kita sudah niat 2 tapi ternyata imamnya 3 begitu ya? Bagaimana misalkan kalau sebaliknya? Bagaimana kalau misalkan kita niatnya 3, imamnya 2 baru 1 begitu? Kalau misalkan kita yang 3 kan bisa lanjut ya, ketika imam salam kita masih bisa tetap kayak masbuk. Nah, kalau terbalik itu kemarin saya mengatakan bahwa itu tidak boleh, ya kan? Kemudian ada pendapat lain mengatakan itu boleh. Baik. Meskipun saya tidak sempat menelisik ke buku rujukan utamanya, tapi di situ memang pembahasan tentang niat dalam sholat adalah salah satu rukun sholat, niat ya. Niat itu adalah salah satu rukun sholat, meskipun itu melalui perdebatan yang panjang, karena niat itu bukan bagian dari sholat sebenarnya, tapi di luar sholat. Tapi kesimpulannya ulama menyimpulkan, oke, kita sepakati aja niat bagian dari rukun sholat. Baik. Kemudian niat itu juga punya rukun. Rukun niat itu setidaknya ada 3, al-qasdu wa ta'yin wal fardiyah. Soal rakaat dalam sholat itu tidak termasuk rukun niat.
Nah, kita harus cari di buku-buku yang membahas tentang perbedaan pendapat tentang yang furu cabang. Meskipun demikian, kita misalkan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Oke, coba kita cari referensinya. Ternyata dua-duanya ada referensinya. Kalau yang mengatakan boleh, bisa baca buku Bughyatul Mustarsyidin. Itu ada boleh. Tapi di dalam buku-buku Syafi'i itu tidak boleh. Meskipun saya cuma mengatakan semua yang saya temukan disebut misalkan di Imam Asy-Syarbini mengatakan di bukunya Al-Mughni Muhtaj, atau misalkan Imam Romli dalam bukunya Nihayatul Muhtaj, atau dalam di Imam Al-Haytami. Tapi itu saya tidak mengatakan semua mazhab Syafi'i imam dalam mazhab Syafi'i berkata seperti itu. Artinya apa? Ini masalah khilafiyah. Itu berarti Syafi'iyah. Iya. Antara murid satu dan murid yang lain itu tidak sepakat, berbeda. Kalau yang Bughyatul Mustarsyidin saya belum tahu itu mazhab apa. Nah, cuma kalau yang Imam Asy-Syarbini, Ramli, Al-Haytami itu Syafi'i semua, dan rujukannya itu bukunya ini kan syarahnya Minhajul Thalibin ke Imam Nawawi. Nah, tapi intinya kalau ibu misalkan mengalami hal seperti itu bisa mengikuti salah satunya, dan kalau mau simpel sih yang boleh aja. Biar kita nantinya tidak ada masalah. Kalau seandainya harus mufaraqatul imam itu kan apalagi ini selama ini belum pernah, saya sendiri belum. Itu memang khusus untuk orang awam, lebih pasnya mengikuti pendapat yang membolehkan. Karena buku Bughyatul Mustarsyidin itu kumpulan fatwa-fatwa ulama memang di situ. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan ibu boleh mengikuti yang membolehkannya saja, dan itu lebih mudah khususnya kalangan awam. Baik, saya kira itu sudah jelas ya bahwa mengubah jumlah rakaat sholat saat sedang sholat itu boleh untuk sholat sunnah. Kalau yang tidak membolehkan itu memisahkan antara sholat sunat yang rawatib dan sholat sunat yang mutlak. Itu memang agak ribet sih ininya penjelasannya, tapi intinya pegang saja yang membolehkan. Ketika sholat tarwih ternyata kok beda dengan yang sudah diniatkan, bisa mengikuti sholatnya imam. Kalau kita 2, imamnya 3, kita bisa ubah jadi 3 seperti itu. Baik, kita lanjut hadis tentang mawaqitus shalah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh, maksudnya setelah salat subuh ya, hingga matahari terbit. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun Muslim, ada lafaz atau ada riwayat lain dari Muslim sendiri, la salata ba'da salatil fajri. Salat fajar, salat subuh sama aja. Fajar, subuh itu sama aja. Jadi tidak ada salat sunat setelah asar ataupun salat yang rawatib ya. Begitupun setelah salat subuh. Walahu an Uqbah ibn Amir 3 sa'atin kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Ada 3 waktu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menunaikan salat. Wa an naqbura fihinna mautana, dan juga melarang kita untuk mengubur mayat pada waktu itu. Makanya jadi mayat itu juga ada waktu-waktu yang utama untuk dikuburkan. Hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi. Pada saat matahari terbit hatta tartafi, hingga dia agak meninggi, biasanya disebut setinggi tombak. Kalau pas matahari terbit itu kita tidak boleh sholat di waktu itu. Kemudian wahina yaqumu qa'imul dhahirati hatta tazula syams. Saat matahari di puncaknya pas tengah hari. Makanya kita itu sholat zuhur setelah matahari tergelincir atau matahari meleset dari tengah hari.
Yang ketiga, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, saat matahari persis terbenam. Makanya kita salat maghrib setelah terbenam. Jadi itu waktu yang dilarang untuk salat, pas terbit hingga dia tinggi, terus pas tengah hari dan pas terbenam. Harus lewat, harus terbenam semua itu lingkarannya. Kemudian wal hukmu tsani da Syafi'i rahimahullah taala min hadits Abi Hurairah bi sanad ada riwayat lain wa zada illa yaumul jumu'ah. Ada yang mengatakan bahwa kecuali hari Jumat. Jadi sholat Jumat bisa pas tengah hari, sudah bisa dimulai. Makanya kadang-kadang ada perbedaan waktu ya. Waktu azan maksudnya. Masjid kok ada duluan dikit dibanding, karena kadang-kadang menggunakan riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan pada dasarnya memang tidak boleh, tapi kecuali, ada ulama mengatakan, atau ada riwayat lain yang mengatakan kecuali hari Jumat. Cuman hadisnya agak sedikit lemah, dhaif. Hadis berikutnya, wa an Jubair ibn Mut'am radhiyallahu anhu qala, dari Jubair ibn Mut'am berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bi hadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Jangan pernah melarang seseorang untuk tawaf di Ka'bah, maksudnya ya, di waktu itu di bait Ka'bah itu, berkeliling di sekeliling Ka'bah, wa shalla ayyata sa'atin, salat kapan saja, min lailin aw nahar, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Berarti di Mekah gak ada istilahnya ini ya. Dari sini kita bisa paham bahwa ada tempat tertentu yang menjadi pengecualian. Boleh kalau di Masjid Al-Haram, boleh kapan saja. Karena dikatakan jangan pernah melarang sholat ataupun tawaf kapan aja. Meskipun nanti kita bisa mengatakan, oh ini hadisnya umum, dikecualikan oleh hadis yang disebutkan sebelumnya. Baik. Hadis berikutnya nanti insya Allah setelah kita baca semua hadis ini, kita akan menyimpulkan beberapa hukum ya, bahwa ternyata di samping ada kaidah umum, ada pengecualian yang perlu kita ketahui. Mungkin tadi saya katakan atau kita baca tadi bahwa ada waktu-waktu yang tidak boleh kita sholat, tapi apakah semua sholat tidak boleh, ataukah ada sholat-sholat tertentu yang tidak termasuk dalam pelarangan sholat yang yang tidak dibolehkan begitu. Baik, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syafaqu al-humrah. Syafaq itu adalah mega merah yang sering kita lihat setelah matahari terbenam. Itu hanya ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syafaq itu adalah bahasa Indonesia itu yang sering kita dengar, mega merah, itu warna merah di awan ketika matahari terbenam ya. Berikutnya, wa an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, Rasul pernah bersabda, al-fajru fajran. Ada dua jenis fajar. Ada fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi shalah. Ada fajar yang mengharamkan atau tidak boleh kita makan, tapi boleh kita sholat. Fajar boleh makan, tidak boleh makan tapi boleh sholat. Ada fajar haram kita sholat, maksudnya tidak boleh sholat, belum masuk waktu sholat, wa yahillu fihi tam, dan halal kita makan. Jadi kalau fajar yang kadzib, yang masih bohong itu boleh makan, nggak boleh sholat, maksudnya belum waktunya. Ya. Puasa Pak. Ya. Puasanya. Bukan. Fajar kadzib itu kan belum masuk subuh ya. Boleh kita makan, maksudnya masih boleh kita makan ketika puasa. Oh iya, nah itu maksudnya. Oh iya betul. Kemudian nggak boleh kita sholat karena belum masuk waktunya. Ada fajar, boleh kita sholat, tapi tidak boleh makan. Nah itu fajar sidq
atau fajar shadiq yang bahasa Indonesianya fajar shadiq tapi aslinya shadiq. Jadi fajar kadzib itu boleh kita makan, tidak boleh sholat. Kalau fajar shadiq boleh kita sholat tapi sudah tidak boleh lagi makan. Baik. Walil hakim min hadits Jabir nahu wa zada fi alladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Ada tambahan dari riwayat lain mengatakan yadhhabu mustatilan fil ufuq. Jadi fajar yang shadiq itu dia bentuknya agak memanjang. Mustatil fil ufuq, ufuk itu bahasa agamanya kan ufuk ya. Bahasa sainnya kan horizon, kaki langit. Nah, itu memanjang. Riwayat lain mengatakan kata Nabi as-sirhan, sama seperti ekornya serigala. Nah, kan coba buka di Google, ekor serigala itu seperti apa? Atau tidak usah inilah, kalau sekarang kan ada kemoceng itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, agak memanjang. Kalau dia fajar kadzib, dia agak bulat. Itu yang membedakan. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu fi awwal waqtiha. Ada riwayat mengatakan bahwa sebaik-baik perkara adalah salat pada awal waktu. Makanya tapi ini bukan berarti bahwa tidak ada perbuatan yang lain yang lebih baik dari ini. Ini hanya salah satu dari perbuatan yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Karena ada riwayat lain mengatakan bahwa perbuatan yang terbaik itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi waktu itu ternyata kalau kita mau pelajari, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penanyanya. Ketika misalkan Rasul tahu kalau ini agak ini sama orang tuanya, maka jawabannya adalah berbuat baik kepada orang tua adalah perbuatan terbaik. Ketika Rasul tahu kalau orang ini agak suka nunda sholat, maka jawabannya yang terbaik adalah sholat pada awal waktunya dan seterusnya. Kemudian ada riwayat juga tentang itu. An Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awal waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Katanya awal waktu itu adalah ridha Allah, tengah waktu itu adalah rahmat Allah, dan akhir waktu itu ampunan Allah. Akhrajahu ad-Darqutni bi sanadin dhaif jiddan. Ini adalah hadis dhaif dan ini sering juga digunakan untuk bulan Ramadan ya. Awal waktu itu adalah ini, tengah, terus terakhir. Untuk memotivasi boleh kita pakai, tapi perlu kita ketahui bahwa ini hadisnya sebenarnya hadis dhaif. Tapi tidak apa-apa. Kita jadikan motivasi bahwa kalau kita sholat di awal waktu itu lebih utama dibanding di tengah, apalagi di akhir, apalagi yang sholatnya sholat subuhnya di pagi hari maksudnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW la salata pada al-fajr illa sajdatain. Ada riwayat mengatakan tidak ada salat setelah subuh kecuali 2 rakaat. Nah, kira-kira apa salat 2 rakaat setelah subuh? La salata pada al-fajr illa sajdatain. Nah, wa fi riwayat Abdul Razzaq ada riwayat yang mengatakan la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'at al-fajr. Tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat subuh. Nah, itu riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak ada sholat setelah fajar, terbit fajar, kecuali 2 rakaat maksudnya. La sholata ba'da tulu'il fajri illa rak'ati al-fajr. Jadi memang ada dua keterangan. Seolah-olah yang pertama mengatakan tidak ada sholat kecuali sholat subuh. Tapi yang pertama seolah-olah ada sholat setelah sholat subuh. Nah, nanti coba kita gabungkan dengan riwayat yang terakhir ini
tinggal dua hadis ya. Oh maaf, tinggal satu. Saya ulang, la sholat ba'dal fajr la sajdatain. Itu tidak ada sholat setelah subuh, maksudnya setelah masuk waktu subuh kecuali sholat subuh, berarti seperti itu ya. Nah, coba hadis yang ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala qalat sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu al-asr. Rasul pernah salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku, fa shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Fasa'altu, dia sholat setelah asar. Padahal tadi dikatakan tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar. Faqala Nabi SAW, Rasul bilang, syughiltu an rak'atain ba'da zuhri fasallaitu ma'an. Tadi saya sibuk setelah zuhur, tidak sempat sholat ba'diyah. Jadi saya sholat setelah asar ini. Terus, terus siapa ini? Ummi Salamah bertanya, afa naqdihi ma idza fataka? Memang kalau ketinggalan, maksudnya kita nggak sempat, apakah mesti diqada? Rasul bilang tidak perlu. Ya Rasul aja. Tapi kalau ada yang sudah terbiasa sholat, nah itu terus merasa, saya merasa kehilangan kalau saya tidak sholat, boleh. Nah itu yang saya maksud tadi, sholat subuh juga seperti itu. Yang biasanya sholat qobliyah rutin gitu kan, tiba-tiba hari ini telat. Nah setelah subuh boleh. Tapi kalau di masjid jangan berani. Tapi ada juga yang pas pulang ke rumah atau sholat di rumah misalkan, nanti bakal malah bikin masalah tuh, dibilangnya aliran sesat kan gitu ya. Tapi sebenarnya ada riwayatnya. Nah itu bahwa Nabi sholat asar, sholat 2 rakaat setelah asar, ternyata itu sholat ba'diyah zuhur. Karena bahkan di buku fikih manhaji disebutkan bahwa ada sahabat yang sholat sunnah setelah sholat subuh, tapi ternyata itu sholat qabliyahnya yang ketinggalan dilakukan setelah sholat subuh karena ya mungkin telat bangun atau gimana, ada uzurnya begitu. Ya itu saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi di tol itu kita turun mau sholat berjamaah, kita kan terbiasa sholat qobliyah gitu ya, karena imam sudah berdiri, akhirnya kita ngikutin imam selesai baru qobliyah qodho. Ya betul, seperti itu ininya. Tapi kalau yang memang terbiasa ya gimana gitu ya. Sayang ditinggal. Ini biasanya yang memang sudah rutin terbiasa, terus tiba-tiba ketinggalan atau ada usul sehingga tidak sempat, ya boleh diqadha. Nah kemudian tadi saya mau sampaikan soal tadi kan tidak boleh sholat setelah sholat asar, itu sebenarnya sholat mutlak atau sholat rawatib ya tadi. Kalau sholat ini tahiyatul masjid itu boleh setelah asar, ketika misalkan anda tiba-tiba misalkan ada acara setelah asar, belum ada orang, bisa sholat tahiyatul masjid setelah asar seperti itu. Atau misalkan setelah subuh, kita sudah sholat subuh tapi kita mampir masuk ke masjid, ya boleh tahiyatul masjid. Jadi sholat yang punya sebab tertentu, yang tidak bukan mutlak semata, itu boleh karena memang tidak ada kaitannya sama waktu itu, tapi kaitannya masuk masjid seperti itu. Iya, boleh itu. Gitu. Tidak ada tidak termasuk dalam ini sholat yang dilarang. Iya, tidak terikat waktu. Pak Ustaz, maaf mau tanya. Apakah benar kalau kita udah sholat wajib nih, setelah sholat wajib katanya kan perbanyaklah tempat sujudmu, berarti harus berpindah dong. Yang tadinya sholat utama di depan sini, mungkin bergeser tadi. Benar nggak kayak gitu Pak? Ya betul. Ya, jadi tempat sujud itu kan nantinya akan menjadi saksi gitu ya. Jadi makin banyak saksi kan makin bagus. Nah makanya lebih utama ketika selesai sholat mau sholat sunat, sebaiknya kalau bisa bergeser. Tapi kalau misalkan orang nggak ada yang geser, ya mau gimana lagi gitu. Bukan suatu hal yang mesti, tapi sebaiknya lebih afdolnya ya pindah sholat, biar tadinya cuma satu tempat sujud jadi 2 seperti itu. Itu masuk sunnah nggak? Itu dilakukan oleh Rasulullah? Saya belum dapat diriwayatkan, tapi itu terkait dengan yang saya tahu ya, terkait dengan memperbanyak
saksi untuk dengan cara memperbanyak tempat sujud. Saya belum bisa saja ada riwayatnya seperti itu. Tapi saya sendiri belum mungkin saya pernah baca tapi tidak ingat dulu. Ya kayak kita di rumah kan di ruang tamu, udah selesai sholat wajib nih pindah ke kamar belakang atau kemana gitu. Ya, bagus kalau seandainya memungkinkan itu lebih bagus. Ya seperti Karena itu. memperbanyak tempat yang menjadi saksi jadi udah keret itu saja. Ya cuma jangan memaksakan ya. Kalau seandainya memang nggak bisa ya tidak perlu. Gitu. Kalau seandainya bisa ya silakan aja karena itu akan lebih menambah istilahnya dengan niat mengikuti apa yang diajarkan oleh agama itu akan mendapatkan pahala. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, maaf satu lagi nih yang tadi Bapak bahas. Awal waktu itu apa tadi? Awal waktu itu ridha Allah. Ridho. Ya. Kalau pertengahan itu rahmat Allah, terakhir ampunan Allah. Ya. Nah tapi itu saya katakan itu sebenarnya hadis dhaif. Tapi kalau hanya sebatas memberikan motivasi itu tidak ada masalah. Dan itu biasa juga digunakan untuk Ramadan 10 hari pertama itu ridha Allah, 10 sampai 20, 11 sampai 20 itu ya rahmat Allah, terus yang terakhir itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, penjelasan untuk yang tadi dua jenis fajar tadi yang mengharapkan kita makan, membolehkan kita sholat, sebaliknya itu maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya itu fajar kadzib, fajar bohong sama fajar yang benar. Kalau fajar yang kadzib itu kan kalau kita perhatikan ya, saya sih kalau di sini kan susah karena banyak gedung, banyak pohon. Kalau misalkan yang punya rumah lantai 2 bisa mantau ufuk, coba bangun cepat-cepat gitu untuk memastikan di jam, kalau misalkan sekarang jam azan itu 4:30 misalkan. Berarti kira-kira sebelum itu akan ada cahaya yang muncul, tapi itu agak bulat. Itu yang pertama namanya fajar kadzib. Bukan itu yang jadi patokan sholat subuh. Nah, kalau itu berarti kita masih belum boleh sholat subuh, tapi masih boleh makan kalau makan sahur. Fajar yang kedua namanya fajar sidik atau shadik bahasa Arabnya. Kalau fajar shadik sudah masuk itu agak memanjang, tadi saya bilang seperti ekor serigala atau saya bilang tadi kemoceng begitu ya, agak memanjang gitu kayak bulu. Kalau sudah seperti itu berarti itu namanya fajar shadik. Nah kalau itu sudah muncul berarti kita sudah tidak boleh makan sahur dan kita sudah boleh sholat subuh. Itu sih semua penjelasan aja tapi dengan kalimat yang berbeda. Di sini juga suka ada nanti itu ada azan jam 4 gitu ya, ada azan jam 4. Ada di sebagian masjid tapi nggak semuanya, jarang sekali. Nah itu menandakan itu fajar kadzib ya. Nanti itu di situ berarti masih boleh makan dan belum boleh sholat subuh. Nah, nanti ada azan yang kedua tuh biasanya itu serampak biasanya. Kalau saya sih nandainya satu dengan azan, dua dengan jam. Kita lebih praktis begitu. Kalau lihat gitu, itu hanya orang yang punya pengetahuan khusus yang saja. Jadi memang insya Allah pertemuan berikutnya akan bahas tentang azan, tapi di sini tidak ada masalah kalau kita sudah disebut bahwa sebenarnya dulu di masa Rasulullah SAW itu azan itu memang dua, dan ketika misalkan zaman sekarang ada yang masih ikut itu bagian dari sunnah sebenarnya. Cuma karena mungkin orang Indonesia tidak terbiasa, jadi mungkin masih asing begitu ya. Jadi waktu itu Bilal itu azannya memang yang itu sepertiga malam itu ya, membangunkan orang untuk sholat sholat tahajud begitu. Nah ketika Bilal azan, berarti orang udah tahu kalau Bilal yang azan berarti itu masih membangun untuk bangunin aja sholat tahajud gitu, atau belum masuk waktu subuh. Nah muazin yang kedua namanya siapa namanya itu?
Abdullah ibnu Umi Maktum kalau tidak salah, Umi Maktum, ibnu Umi Maktum. Itu orang buta. Nah, jadi dia itu kalau ini dia azan ketika disuruh karena dia nggak tahu ini udah subuh atau belum. Jadi harus ada yang kasih tahu sekarang udah subuh azan. Nah kalau itu yang azan begitu artinya sudah masuk waktu subuh. Itu kan masih satu ini komunitas ya, wajar saja. Jadi intinya memang di masa Rasul itu azan itu ada dua kalau subuh. Nah, kalau ada orang ada misalkan masyarakat yang menerapkan itu luar biasa saya katakan. Karena itu sudah jarang yang pakai seperti itu. Ustaz, kalau untuk ini kan Bapak di pertemuan yang selanjutnya ya. Ini ada polemik masih ada gitu ya polemiknya. Ini antara pertanyaan apa sama musbah itu Ustaz. Jadi apakah kita menjawab azan yang penuh karena azannya atau karena orang yang azan? Nah ini saya juga agak-agak ini ya, saya baru dengar nih aslinya ya. Karena suara azan atau karena orang yang menyuarakan azan memandangkan. Karena ada orang tanya begini, kan menjawab azan itu wajib. Nah nanti ada azan di TV, ada azan di radio, ada azan di mana yang wajib sebetulnya azan. Kalau kita mendengar dari radio, dari TV, dari apa berarti setiap ada azan jawab. Atau orang yang memandangkan azan. Itu kan dulu nggak ada TV, nggak ada radio kan, otomatis orang tidak bertanya seperti itu. Karena hadisnya memang ketika itu mana hadisnya. Kalau gini orang lagi makan nih, kadang asik gitu, tiba-tiba suara azan, nah yang di mulutnya belum ketelan, gimana dibuang apa lanjut? Oke, baik. Sebelum itu saya jawab dulu ini ya. Hadisnya, idza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqul muadzin. Kalau Anda mendengar panggilan. Nah, di sini memang bisa dua-duanya. Kalau Anda mendengar panggilan azan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan panggilan itu. Tidak wajib, ini hukumnya sunnah. Makanya kalau ada orang masuk masjid, tiba-tiba sedang azan, orangnya berdiri ya. Itu sunnah aja sih sebenarnya, adab. Karena kita memang dianjurkan untuk mendengarkan azan itu baru setelah azan kita sholat. Tapi kalau misalkan ada orang tidak peduli dengan itu, sebenarnya itu tidak ada masalah, bukan dosa, tapi kurang adab. Itu hukumnya sunnah yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Itu memang dari dulu pertanyaannya sudah ada. Yang saya tahu soal itu yang pertama dalam satu waktu, dan kalau banyak masjid kira-kira yang terdekat di situ. Yang pertama, kalau seandainya ini kalau ada jauh tapi dia duluan, yang jadi patokan ya yang di sekitar situ. Nah, itu tentang menjawab azan ya. Ketika kita berbuka puasa, kalau Ustaz sendiri yang terbaik gimana? Mengikuti masjid yang mana? Atau TV atau radio atau Buka puasa. azan yang mana? Jadi yang duluan paling duluan. kalau di TV kan ini sudah belakangan Pak yang di masjid ini. Saya semuanya ini juga sudah menjadi masalah di kampung saya ya. Itu aneh kalau masalah imsak ikutin Makassar atau sebaliknya, tapi giliran buka ikutin kabupaten. Emang agak ini sih sebenarnya. Yang penting jangan ada usaha hanya ini mencari yang harus konsisten. Kalau dari awal itu aja. Kalau misalkan ini sih sebaiknya ikut yang pas setempat.
Tapi jangan berpatokan sama azan apa namanya yang di musola, kadang-kadang muazzinnya buka puasa dulu azan. Makanya harus memastikan ini azannya itu benar sesuai dengan jadwal atau tidak gitu. Cuman sebagai seorang ini kan mengikuti ini apa namanya asal ada yang misalnya Anda memastikan sudah terbenam matahari, sebenarnya itu sudah bisa. Tapi jangan sampai seperti tadi hanya mencari yang ini biar apa ada kortingan waktu gitu ya. Kalau imsak ikutin ini, terus kalau apa buka puasa ikutin itu sebenarnya itu tidak bagus karena itu mengakali atau apa ya, agama ini mudah, cuma jangan cari mudah-mudah seperti itu. Maksudnya jangan mempermainkan agama. Maksudnya konsisten aja kalau ikutin misalkan satu apa penentuan waktu ya konsisten di situ buka puasa dan waktu imsak. Tapi intinya saran saya ikuti waktu setempat, tapi memastikan muazzin yang musola atau masjid itu setelah buka apa sebelum. Kalau memang ragu-ragu ikutin. Kalau kita kan masih Jabodetabek ya berarti bisa masih masuk apa Jakarta dan sekitarnya itu. Ketika kita misalkan buka puasa setelah azan itu, insya Allah itu sudah sesuai dengan aturan. Mungkin Ustaz begini ya. Jadi ikutin wilayah yang ternyata kita Jabodetabeknya. Nah kalau kita keluar dari Jabodetabek seperti ikut daerah apa Jawa Timur, Surabaya, apalagi sampai NTT itu perbedaannya bisa 5 menit, 10 menit itu nggak bisa kali ya? Yang sudah disepakati saja. Khususnya sebenarnya saya pernah bilang itu masalah dia barat atau timur, utara atau selatan. Kalau dia lokasinya antara timur barat itu akan jauh perbedaannya. Kalau misalkan apa namanya Jakarta bagian Jakarta utara ada kan, utara ada, Jakarta selatan juga ada. Terus apa selatan sama utara itu nggak ada perbedaan. Yang beda itu barat sama timur. Nah cuman karena kita ini satu wilayah yang menjadi seolah-olah satu wilayah meskipun banyak banyak kota, itu bisa sebenarnya mengikuti waktu Jabodetabek kita. Bisa seperti itu. Kalau misalkan mau lebih hati-hati lagi ya, Anda harus memastikan jam atau waktu terbenam matahari di waktu Anda, karena ya Jabodetabek antara Jakarta Barat sama Jakarta Timur itu sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau hanya sebatas itu ya sebenarnya masih umum, bisa ada kesalahan seperti itu. Tapi kalau mau memastikan ya Anda harus pastikan jam atau waktu terbenam matahari itu kira-kira jam berapa di tempat Anda. Itu sih lebih akuratnya. Tapi kalau tidak mau ribut ya gitu aja ikutin kalau kita kan Jabodetabek ya Jakarta dan sekitarnya. Ya tadi masalah sudah menelan tiba-tiba udah mendengarkan suara azan ya. Tapi belum tutup dengan Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi kalau seandainya memungkinkan dikeluarin. Kalau misalkan kita sudah mengunyah tapi tiba-tiba azan, kalau mau hati-hati muntahin aja. Jadi jangan dimakan. Ya kalau sudah kan sudah masuk. Makanya itu ada waktu imsak itu waktu bukan batas sebenarnya. Siap-siap untuk masuk waktu subuh. Itu kira-kira 10 menit. Kalau imsak masih bisa makan. Tapi kalau sudah azan itu sudah tidak boleh makan. Meskipun kalau misalkan baca mazhab yang lain tadi yang bolehkan sampai terakhir azan atau habiskan ada yang ibunya terakhir, bahkan saya pernah lihat sendiri sampai habis ada yang menjadikan patokan awal azan, ada yang akhir. Ya itu beda. Tapi mau hati-hati ya, makanya kita ada imsaknya. Cuman ya sebagian orang masih menyalahkan imsak itu bukan waktu menahan. Imsak itu sebenarnya kalau dari segi bahasa menahan, tapi cuman batas waktu untuk ya biar jaga-jaga gitu ya, jangan sampai kita kebablasan. Jadi masih enak santainya makan ya ternyata udah azan subuh gitu.
Makanya imsak itu batas. berarti ada foto. Tapi ini sekadar pertanyaan biar jadi lebih tahu. Kita nggak boleh makan Belum azan. Asal subuh. Azan itu baru azan. Iya. Jadi sebenarnya batas makan sahur itu pas azan. Iya, pas azan itu sudah nggak bisa makan. Kalau mau minum azan ya nggak boleh. Langsung nggak jadi. kalau tidak ada makanan Ulama masih beri keringanan, habiskan saja. Segelas gitu. Ya makanya ada saran dari ini kalau lagi misalkan kebetulan telat bangun, itu ada saran dari Ustaz Abdul Somad. Biar kita nggak banyak waktu, misalkan tinggal 5 menit. Itu nasi sama sepatu udah blender aja. Di blender masukin gelas, diminum. Jadi bikin bubur nasi plus sama itu lauk. Iya, lauk ikannya masukin situ. Udah kayak bayi itu. Itu katanya lebih cepat. Daripada nanti kalau siang mikirin tadi lauknya di atas meja ya Pak. Ya. Jadi intinya batas waktu untuk makan sahur adalah azan. Cuma sebaiknya itu imsak. Yang batas azan ini kalau kebetulan telat begitu.